Halo, assalamualaikum, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat beristirahat. Sekarang udah jam 12. Ini waktunya makan siang. Saya lagi istirahat di taman sama bawa Mbak PMI. Mau tak antar kerja, tak ajak makan dulu. Nah, ini saya mau review. Hari ini saya beli makanan di toko Indo ya. Itu nasi padang dibungkus kayak gitu. Nasinya banyak. Ini saya mau review, mau kasih tahu teman-teman ya. Ini segini. Ada nasi, sayur nangka, ada rendang sapi, ada bergedel, ada tempe, ada tahu, ada sayur daun singkong direbus sama sambal ijonya satu plastik kayak gini. Ini saya lagi mau review rasanya gimana sambil mau cerita-cerita ke teman-teman semuanya ya. Aku udah berdoa tadi, udah makan satu suap. Mantap rasanya. Enak ya? Enak. Kerupuknya ada? Ya. Ini kerupuknya segede ini. Lauknya. Ini nggak tahu habis apa enggak. Oke teman-teman, sambil saya makan, saya mau cerita ke teman-teman juga. Banyak yang mungkin belum tahu ya, jika proses pindah majikan ini banyak sekali ya, yang di Taiwan itu yang pindah majikan juga banyak. Mungkin pasien meninggal atau mungkin ada permasalahan sesuatu dengan majikan, maksudnya adaptasinya dengan pasien atau dengan majikan nggak cocok, itu banyak sekali ya. Jadi yang proses mungkin kalian belum tahu pindah majikan itu bagaimana. Nah ini Lause mau jelasin yang masalah sudah proses pindah majikan, sudah kerja ke rumah majikan, itu gini ya. Kalau dari saya itu anak-anak saya berharap, maksudnya ke salesnya itu begini, sebelum kita kerja ke rumah majikan itu setidaknya kita bawa Mbak PMI itu untuk interview ke rumah majikan. Jadi tujuannya untuk memastikan pasiennya tuh gimana kondisinya, majikan tuh kelihatannya gimana. Terus Mbak, untuk dikasih tahu ke Mbak PMI. Nah, nanti majikan juga akan melihat Mbak PMI ini bagaimana, postur tubuhnya tuh gimana, karakter anaknya ke gimana. Jadi walaupun kita interview hanya beberapa jam, mungkin paling cepat 1 jam, paling lama ya 2 jam, tergantung nanti mau majikan tuh mau menyampaikan pekerjaan yang gimana, terus Mbak PMI-nya mau nanya yang detail gimana, itu waktunya sekitar segitu ya, antara 1 jam sampai lebih lah, tergantung. Nah, di sini sebelum kamu menandatangani perjanjian kontrak kerja, menandatangani dokumen, memang alangkah baiknya kita itu datang ke rumah majikan kayak gitu loh. Jadi itu kalau pas kita posisi ada di Taiwan sini ya, ada di Taiwan kan kita mudah sekali ya untuk datang ke rumah majikan. Jadi kita mengatur jadwalnya kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita di situ kita sudah dijelaskan pasien kondisinya begini, dia mungkin lumpuh total atau mungkin dia masih bisa jalan. Nah, itu kan majikan pasti menjelaskan. Majikan ini menjelaskan amanya misalnya lumpuh total, dia akan kasih tahu bagaimana cara mengangkatnya. Terus pasien itu beratnya berapa, kondisikan dengan kondisi kalian, maksudnya posturnya kalian tuh gimana kayak gitu. Kalau kalian sekiranya kurus kecil, nggak mungkin mau ngangkat yang pasien gede kayak gitu. Terus kelihatannya gimana, malam tuh bisa tidur nggak, terus minum obatnya gimana, makannya gimana, itu kalian tanyakan secara detail kayak gitu loh, sebelum kalian nanti dikasih dokumen untuk ditandatangani. Jadi kita tuh mengajukan ya, terus majikan itu misalnya mencari PM itu yang gimana, yang boleh bisa nggak libur, bisa nggak misalnya apa ya, banyak sekali faktor-faktornya itu banyak. Mungkin ada juga Mbak PMI yang nggak suka libur, berarti kan kalau majikan dengar Mbak PMI nggak suka libur kan seneng juga ya, nggak boros kayak gitu, selalu di rumah. Mungkin kalau hiburannya kalau belanja ke 7-Eleven atau ke toko apa gitu bisa gitu kan juga bagus kayak gitu ya. Terus ini sambil makan ya. Terus habis itu setelah ditanyakan jelas, mbaknya itu kalau memang merawat pasien, kalau pasiennya itu masih bisa jalan sih nggak apa-apa.
Kalau nggak sama sekali nggak bisa jalan, mungkin harus dipapah. Kalian praktekin dulu di situ. Kalian praktek di situ. Kira-kira tenaga pasien itu gimana? Kamu mampu nggak ngangkat berat, ngangkat junjung itu gimana? Dari ranjang ke kursi roda atau ke pakai pakai tongkat kaki 4, terus harus ke kamar mandi, harus ke kamar, itu kalian pastikan dulu. Kalau kalian memang nggak mampu, kalian ngomong aja nggak mampu, kayak gitu loh. Jangan nanti kamu merasa dipaksa kayak gitu ya, saya nggak mau juga. Nah, terus kalau memang kamu juga nggak harus banyak pilih-pilih ya. Jadi kalaupun permasalahannya hanya sekecil, hanya sedikit, ya kamu ngomong juga sama majikan. Jadi kamu juga harus bisa menerima job kamu. Ibaratnya, oh ini sekiranya cocok. Mana kekurangannya kamu nanti sambil belajar, sambil kerja itu sambil belajar kayak gitu loh. Itu pun kalau kamu udah kerja di rumah majikan tuh juga sudah hitungan ada gaji. Jadi walaupun kamu nanti masih adaptasi, masih belum mampu ngangkatnya gimana, belajar, sambil belajar majikan pasti ngajari. Kalau majikan nggak ada waktu untuk ngajari, kalian inisiatif ngangkatnya itu sesuai dengan mungkin keahliannya kamu gimana kayak gitu, semuanya badan kamu kayak gitu. Nah terus ini hal yang ketiga lagi itu masalah kalau kamu udah oke, kedua belah pihak antara majikan sama kalian itu sudah oke, otomatis kan kamu dibawa pulang lagi ke agent ya. Itu kamu diatur lagi kapan tes PCR. Mungkin saat ini saya bikin konten ini masih ada tes PCR ya, tapi saya nggak tahu, mudah-mudahan berikutnya nggak ada tes PCR lagi. Karena saya udah dengar berikutnya kalau udah aman nggak ada tes PCR ya. Tapi saat ini saya bikin konten ini saya masih anak-anak dari pemerintah masih ada tes PCR. Nah nanti kalau udah tes PCR kalian ready kerja, menandatangani dokumen banyak, itu kalian harus sabar. Masa adaptasi kamu sekitar 2 bulan sampai 3 bulan adaptasinya. Karena kamu di situ baru kenal, mungkin ya majikan sama pasien juga baru kenal kamu. Jadi kalaupun ada masalah itu diselesaikan dulu sama majikan, ketiga belah pihak, agensi, PMI sama majikan kayak gitu. Nah, kemudian ada lagi, di saat kamu baru pindah majikan, sudah terima dokumen, sudah menandatangani semuanya, kalian nanti belum dapat ARC itu menunggu sekitar 2 bulanan ya. Terus nanti dokumen itu ya setelah kamu tanda tangani, kamu kerja, itu dokumen kita akan kirim ke Depnaker. Kita kirim ke Depnaker ya, ke imigrasi untuk ngurus ARC. Nah untuk surat yang dikirim ke Depnaker itu ya, itu nanti dari Depnaker juga akan menurunkan surat, oh kamu udah kerja di majikan ini, jadi nanti urusannya udah ini, jadi dokumen diproses sama Depnaker. Nanti kalau udah oke, Depnaker itu akan mengirimkan surat kembali ke kita agensi kayak gitu. Dan di saat kamu proses ini sekitar 2-3 bulan itu, jangan kamu mengharapkan untuk kalau nggak kerasan atau ada masalah, jangan kamu bilang mau minta pindah lagi. Di saat kamu udah menandatangani dokumen pertama tadi ya, dokumen kamu itu masa kamu 1 bulan sampai 3 bulan itu jangan bilang kamu mau minta pindah majikan atau kamu mengundurkan diri untuk pulang. Kamu membatalkan kontrak ini nggak bisa. Jadi kamu nggak langsung boleh, misalnya dalam 1 minggu atau 2 minggu setelah menandatangani dokumen, kok kamu sebelum 3 bulan ini, sebelum dokumen dari Depnaker turun, itu kamu nggak boleh pindah majikan lagi atau kamu izin pulang, itu nggak bisa. Jadi kita harus menunggu dokumen yang dari Depnaker ini turun kayak gitu loh ya intinya. Jadi selama 3 bulan ini kamu nggak boleh membatalkan kontrak ini kalau kamu sudah dapat dokumen kayak gitu ya. Ini pesan penting buat teman-teman. Jadi kalau kamu baru 1 bulan kok aku nggak betah di sini, pasiennya gini-gini, majikannya begini-begini, aku mau cari job lagi, itu nggak bisa. Kamu nggak bisa diproses. Jadi masa tinggal kamu 3 bulan tuh nggak bisa diproses ya. Kalian hati-hati. Terus nanti kalau putus kontrak di sini gimana prosesnya? Karena majikan tadi bayar ke agensi. Masalah biayanya saya nggak mau jelasin di sini, itu privasi ya. Nah itu kalau kamu putus kontrak di 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ini nanti gimana? Apakah kamu harus bayar ganti rugi apa? Itu urusan kamu sama majikan. Karena kamu di situ dikontrak 3 tahun. 3 tahun kecuali pasien meninggal itu nggak ada biaya apapun gitu loh. Tapi kalau kamu pasien ini nggak meninggal, terus nggak ada kasus, terus kamu mengundurkan diri ya, putus kontrak, itu kamu pasti ya, kalau majikan nggak baik ya pastilah dimintain ganti rugi. Entah itu suruh
suruh bayar PCR-nya, entah itu ganti rugi berapa, itu urusan kamu dengan majikan, kayak gitu ya. Jadi kalian teman-teman semuanya harus hati-hati. Ini pesen buat teman-teman semuanya ya, harus waspada. Jadi ini informasi penting buat kalian yang nggak tahu proses pindah majikan gimana. Harapan saya kalian di sini cari kerjaan ya gimana ya. Memang sekarang kesempatan cari kerja itu banyak sekali ya, tapi majikan juga milih, Mbak PMI juga mungkin milih. Jadi pastikan dulu sebelum kalian menandatangani dokumen. Itu aja ya, pesan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Selamat menjalankan tugasnya masing-masing, semoga diberi kesehatan, panjang umur, sehat selalu. Terima kasih, bye-bye. Saya mau makan dulu, bye-bye.